Shalom, selamat pagi kembali saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan santapan rohani pagi kembali dari si Tuan Nurhaida Sitorus. Tetaplah boleh saudara kasih mendengarkan setiap firman Tuhan ini. Ya, dari hari Senin sampai hari Jumat saya akan bawakan firman Tuhan setiap hari buat Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara diteguhkan, dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Apabila firman Tuhan ini menjadi suatu menegur kita, mengubahkan sikap hati kita, memperbaiki akal budi kita. Ya, jika Bapak Ibu Saudara menyukai firman Tuhan ini, boleh di like, di share, dibagi kepada teman-teman kita, di komen. Boleh Bapak Ibu Saudara membuat DM saya buat kesaksian, nanti saya akan selipkan kesaksian Bapak Ibu Saudara ketika saya membacakan firman Tuhan. Seperti itu ya. Jadi enggak terlalu ini ya, karena ini berkat pagi kita mengobrol tentang firman Tuhan. Baik, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi ini saya mengucap syukur Tuhan kali kami boleh ada mendengarkan santapan rohani pagi ini. Biarlah Tuhan yang pimpin dari awal pertengahan hingga sampai selesainya. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Hamba-Mu yang tidak apa-apanya Tuhan pakai Tuhan. Tuhan urapi secara khusus mulut bibir hamba-Mu di dalam menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap pemeriksa, bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus saya mengucap syukur, berdoa, haleluya, amin. Hari ini saya akan bawakan firman Tuhan tentang ketika roh Tuhan berpaling, bahaya dosa dalam kehidupan seorang hamba Tuhan. Ya, 1 Samuel 16 ayat 14. Roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Bayangkan, roh jahat dari Tuhan, betapa sadisnya. Bukan Tuhan tidak mengasihi kita, bukan Tuhan tidak menyayangi Saul, tetapi dia tidak mau bertobat dengan sungguh-sungguh sehingga roh Tuhan berpaling. Malah dibilang dalam firman Tuhan Samuel ayat 1 ayat 16 ayat 14 ini, 1 Samuel 16 ayat 14 ini, roh Tuhan telah mundur dari Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ya, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mereka memimpin, melayani, bahkan melakukan perkara-perkara yang besar, yang ajaib. Tetapi Alkitab juga memperingatkan bahwa orang yang dipakai Tuhan pun bisa jatuh dalam dosa yang tidak menjaga sikap hati, sombong, ya, mau kaya, menghalalkan segala cara, mengandalkan kekuatan, akhirnya jatuh. Saul dipilih Tuhan. Contohnya Saul, ya, salah satu yang sangat jelas adalah kehidupan Saul, raja pertama di Israel. Saul dipilih Tuhan, diurapi oleh Nabi Samuel, dan roh Tuhan menyertai dia. Tetapi karena ketidaktaatan dan dosa, akhirnya roh Tuhan meninggalkan dia. Bahkan roh jahat dari Tuhan ada pada dia. Kisah ini menjadi peringatan serius bagi setiap pelayan Tuhan. Tuhan mengangkat hamba yang rendah hati. 1 Samuel 10 ayat 6. Roh Tuhan akan berkuasa atasmu dan engkau akan bernubuat bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia yang lain. Ya, penjelasannya ketika Saul dipilih menjadi raja, ia bukan orang yang sombong. Bahkan ia merasa tidak layak dulu. Tuhan memilih dia, mengurapi dia, memberikan rohnya, memakai dia memimpin Israel. Yang menunjukkan bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja yang mau taat. Ilustrasinya seperti bejana di tangan tukang periuk. Jika bejana itu bersih, Tuhan akan memakainya untuk sesuatu yang mulia. Namun jika bejana itu retak karena dosa, maka fungsinya akan rusak. Dosa dimulai dari ketidaktaatan. Ya, 1 Samuel 15 ayat 22. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Saul mulai jatuh ketika ia tidak taat kepada perintah Tuhan. Saul mulai jatuh ketika ia tidak taat kepada perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan Saul untuk menumpas orang Amalek, tetapi Saul menyiksa raja Amalek, menyimpan ternak terbaik. Saul berpikir dia melakukan sesuatu yang baik, tetapi ketidaktaatan tetap dosa. Banyak pelayan Tuhan jatuh bukan karena dosa,
besar diawali, tetapi karena kompromi kecil yang terus dibiarkan, seperti rayap di kayu, awalnya tidak terlihat, tetapi lama-lama merusak seluruh rumah. Hati-hati, hati yang mengeras membuat roh Tuhan berpaling. Ayat firman Tuhan 1 Samuel 15 ayat 24 dibaca di rumah. Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Bayangkan, Saul bukan hanya tidak takut, tetapi juga tidak mau benar-benar bertobat, tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Akhirnya terjadi hal yang tragis. 1 Samuel 16 ayat 14, roh Tuhan mundur daripada Saul. Itu sangat menakutkan ketika roh Tuhan sudah tidak ada pada kita. Seorang yang penuh dipakai Tuhan, pernah bernubuat, pernah bermimpi, pernah menang dalam peperangan, tetapi akhirnya ditinggalkan oleh hadirat Tuhan. Ya, pelayan Tuhan harus menjaga hidup kudus. 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Pelayanan bukan hanya soal talenta atau karunia, saudara yang kasih. Yang paling penting adalah, kata Tuhan apa? Hati yang taat, hidup yang kudus, kerendahan hati, apalagi pertobatan yang sejati setiap hari. Karena Tuhan melihat hati, bukan hanya pelayanan, saudara-saudara yang kasih. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, jika kita pelayan Tuhan, pemimpin, guru sekolah minggu, hamba Tuhan, kita harus menjaga kehidupan doa, ketaatan, kekudusan hidup. Jangan sampai kita dipakai Tuhan di luar, tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, mulut orang ini memuji-muji aku, tapi hatinya jauh daripada aku. Seperti itu ya. Janganlah saudara-saudara yang kasih. Banyak sekali saudara, apalagi sakit sekali ya. Saul, saudara yang kasih, bahkan harta orang itu dibentuk ya menjadi patung yang akan dia sembah. Hasil rampasan itu dibentuk menjadi patung, ditempatkan di gunung-gunung ya, di tempat-tempat penyembahan mereka, membakar dupa untuk patung-patung penyembah berhala. Itu sangat menyakitkan hati Tuhan, sehingga roh Tuhan jauh daripada mereka. Bayangkan Bapak Ibu saudara yang durapi Tuhan, dipakai Tuhan dengan dasar dan luar biasa, tetapi di hati Bapak Ibu saudara dan pelayan yang sudah dipercayakan ada sesuatu, mengharapkan gaji, mengharapkan imbalan. Memang benar hamba Tuhan itu harus mendapatkan berkat ya. Misalnya kalau dia berkhotbah dikasih upah, kalau dia melayani dikasih upah, tetapi kita melihat sikon dan sikot. Iya, kenapa kalau hamba Tuhan yang dari luar dibayar, sementara hamba Tuhan dari dalam sedikit pun tidak? Karena mereka juga mempunyai kehidupan ya yang akan dipergunakan dalam hidup mereka, seperti itu ya. Ini wajar. Tapi kalau situasi kondisi yang membuat hal sesuatu itu terjadi, kita berdoa supaya diberkati Tuhan segala keuangan gereja itu, supaya bisa membayar upah. Tetapi kalaupun tidak upah, yakinlah bahwa upahmu sudah besar di surga. Seperti itu Bapak Ibu. Tetapi di sini Saul, saudara yang kasih, menyakiti hati Tuhan. Dia mengumpulkan harta orang yang sudah mereka tumpas, diambil hartanya, diambil apa yang mereka miliki, sehingga lalu dibentuk sama dia menjadi patung, menjadi penyembahan berhala. Sangat menyakitkan hati Tuhan, sehingga dia mengandalkan Tuhan, tetapi roh Tuhan sudah berpaling daripada dia. Seperti itu. Jangan sampai kita mengalami hal yang sama, saudara yang kasih. Pikirkan ya, jangan mengeraskan hati, jangan tunggu sampai nanti kaya dulu. Banyak sekali seperti itu saudara-saudara yang kasih. Tapi hari ini saya percaya Bapak Ibu saudara semakin dimengerti firman Tuhan ya. Jangan mengandalkan kekuatan, jangan membuat berhala, karena itu menyakiti hati Tuhan. Tidak boleh diduakan Tuhan itu. Amin. Ya, percayalah pada Tuhan. Ya, Tuhan mengubahkan Bapak Ibu saudara, memberikan kesejahteraan dan kehidupan yang melimpah. Terima kasih Tuhan yang memberkati. Haleluya, haleluya, amin. Baik, kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati. Tuhan, kami belajar dari kehidupan Saul, bahwa orang yang dipakai Tuhan yang bisa jatuh jika menjaga hati. Ampuni kami juga Tuhan, selama ini taat
kami tidak taat, kami mengeraskan hati, kami lebih mengejar kehormatan dalam hadirat-Mu. Tuhan, pulihkan setiap pelayanan kami, pulihkan setiap hati yang mulai jauh dan hidup kami. Jangan biarkan roh berpaling daripada hidup kami ya Tuhan. Bentuk kami menjadi hamba Tuhan yang setia, yang taat, rendah hati, hidup dalam kekuatan daripada Tuhan. Pakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya Tuhan, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati.